Devi Rahayu, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem saraf. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah struktur hewan, yaitu Ibu Syukria MSc. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas rabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik indera. Sistem saraf juga merupakan sistem yang paling kompleks secara histologis dan fisiologis. Sistem saraf ini dibentuk oleh jejaring yang tersusun atas miliaran sel yang semuanya ditunjang besar oleh sel glia. Unit terkecil dari sistem saraf yaitu sel saraf, di mana sel saraf itu tersusun atas dua jenis sel, yang pertama neuron dan yang kedua neuroglia. Walaupun neuron ini yang sering disebut dalam pembelajaran sehari-hari, tapi neuroglia yang memiliki jumlah yang sangat banyak dibandingkan neuron. Lalu apa sih yang membedakan antara neuron dan neuroglia ini? Neuron adalah sel-sel di dalam sistem saraf yang bertugas mengirimkan sinyal-sinyal. Nah, ini ada contoh dari neuron yang mengirimkan sinyalnya ke otak. Gambar yang pertama, misalnya kalau kita mau gerakan tangan, nah, otak kita akan mengirim sinyal melalui neuron ke otot tangan sehingga tangan kita dapat bergerak. Untuk gambar yang kedua, jari kita lagi ngeraba sebuah permukaan yang kasar. Misalnya nih, permukaan kayu yang kasar. Maka, neuron-neuron pada daerah jari kita akan mengirim sinyal ke otak kita, agar otak kita dapat menginterpretasi bahwa kayu yang kita raba ini permukaannya kasar. Nah, jadi bahasa kerennya nih, neuron itu berfungsi sebagai messenger atau pengiring informasi, dan informasinya itu berupa sinyal tadi. Neuroglia. Berbeda dengan neuron yang dapat mengirim sinyal tadi, neuroglia ini sama sekali tidak dapat mengirim sinyal karena dia berperan sebagai cheerleader di dalam tubuh kita. Nah, kalau cheerleader nih, kebayang dong, cheerleader itu kan tugasnya untuk menyemangati. Begitu juga dengan neuroglia. Neuroglia ini sebagai pendukung, penyemangat pada neuron yang bekerja keras untuk mengirim sinyal. Karena sistem saraf merupakan sistem yang sangat kompleks secara histologis dan fisiologis, maka sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat atau sering disingkat dengan SSP, dan yang kedua, sistem saraf tepi atau yang sering disingkat dengan SST. Sistem saraf pusat adalah bagian yang terpenting dari seluruh sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Sistem saraf pusat adalah bagian anatomi tubuh yang sangat lunak, sehingga secara evolusi, bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima, memproses, menginterpretasikan, dan menyimpan informasi sensoris yang datang, seperti informasi mengenai rasa bau, suara, warna, dan lain sebagainya. Secara konseptual, sistem saraf pusat memiliki dua komponen utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah bagian-bagian otak yang berperan penting dalam sistem saraf pusat. Ada lobus frontal atau otak bagian depan, di mana fungsinya untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah,
pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lalu ada lobus parietal atau otak bagian atas, di mana dia berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lalu ada lobus temporal atau otak bagian samping, di mana fungsinya untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Kemudian ada lobus oksipital atau otak bagian belakang yang berfungsi untuk mengendalikan penglihatan. Kemudian ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Jadi, batang otak ini berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya ada sistem saraf tepi atau SST. SST ini berfungsi untuk menangani proses informasi yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat. SST ini meliputi semua bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak dan saraf tulang belakang. SST terdiri dari sistem saraf kranial, sistem saraf spinal, dan ganglia. Ini adalah perbedaan letak pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat itu ada di otak dan sumsum tulang belakang, dan untuk sistem saraf tepi ada di sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Berdasarkan fungsi dan impuls saraf yang dibawanya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf aferen atau sensorik division, yaitu sel saraf yang menghantarkan informasi dari reseptor sensorik menuju susunan saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf eferen atau motorik division, yaitu sel saraf yang menghantarkan informasi dari susunan saraf pusat menuju efektor. Sistem saraf aferen berfungsi untuk merasakan atau sensing, seperti melihat, membau, meraba, atau merasakan sakit. Nah, sinyal-sinyal tadi akan dikirimkan melalui neuron sensorik menuju ke medula spinalis dan diproses ke otak. Sistem saraf eferen berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem saraf pusat. Sistem ini akan membawa sinyal-sinyal tadi ke sel target. Nah, sistem saraf eferen atau motorik division ini bisa terjadi secara voluntary dan involuntary, di mana voluntary ini adalah secara sadar dan involuntary secara tidak sadar. Sistem saraf eferen atau motorik division ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf somatik yang berfungsi untuk mengontrol gerakan yang sadar, dan yang kedua, sistem saraf autonom yang berfungsi untuk mengontrol gerakan yang tidak sadar. Sistem saraf somatik berfungsi untuk membawa sinyal dari SSP menuju sel target di otot rangka secara voluntary atau sadar. Kemudian, gerakan involuntar juga terjadi, tetapi hanya berupa respons sederhana atau refleks, yang semuanya berfungsi untuk sebagai pergerakan. Sistem saraf motorik autonom berfungsi untuk mengontrol kontraksi otonomis seperti otot polos, otot jantung, sekresi kelenjar tanpa disadari atau involuntar. Nah, sistem saraf motorik autonom ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf simpatis, dan yang kedua, sistem saraf parasimpatis, di mana antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu kerjanya berlawanan arah. Nah, sistem saraf simpatis adanya fight dan flight response yang dimilikinya.
Kemudian aktif jika ada latihan, seperti contohnya ketika kita panik, maka akan ada heartbeat dan tekanan darah akan menstimulasi kelenjar keringat. Sistem saraf parasimpatis fungsinya menurunkan kerja. Di sini akan ada rest and digest response. Kemudian sistem saraf parasimpatis ini kurang aktif saat latihan. Jadi dia lebih aktif di saat adanya istirahat saja, apalagi saat makan. Contohnya, ketika kita saat makan, maka akan menstimulasi pencernaan dan kerja glandula saliva akan adanya heart rate. Ini adalah perbedaan kerja antara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, di mana kerjanya adalah berlawanan arah atau antagonis ya. Ketika simpatik, pupil mata melebar, maka parasimpatik akan membuat pupil mata menyempit. Ketika simpatik membuat nafas makin cepat, maka parasimpatik akan membuat nafas memperlambat. Ketika denyut jantung makin kuat, maka parasimpatik akan menurunkan denyut jantung tersebut menjadi melambat. Kemudian relaksasi kandung kemih terjadi di simpatik, maka di parasimpatik akan terjadi kontraksi kandung kemih. Begitu seterusnya, kerjanya berlawanan arah. Sebagai contohnya, ketika kita melihat seseorang yang kita sukai, maka sistem saraf simpatik akan bekerja. Denyut jantung kita akan cepat, kita merasa gemetaran, panas dingin, itu semua akan dilakukan oleh sistem saraf simpatik. Kemudian dengan cepat, sistem parasimpatik memperlambat itu semua. Seperti denyut jantung kita pelan-pelan akan normal, akan melambat, dan stimulasi keringat pun akan berkurang. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian, like juga, komen di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya.